Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima Julia Malik dengan NIM 2488620810029. Prodinya PAI yang mengerjakan mata kuliah media pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sebelum memulai ke pembelajaran, di sini Ibu mau bertanya, gimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah ya, pada baik ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu di sini mau ngetes nih kesemangatan kalian. Di sini kalian pada semangat gak? Karena kalau misalkan belajar itu harus semangat dan harus bersungguh-sungguh. Ingat kata pepatah mengatakan manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Nah, untuk mengetes kesemangatan kalian di sini Ibu mau ngetesnya gini nih. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk semangat, kalian bilangnya gimana? Semangat, semangat. Oke, siap? Ya, Ibu testing ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Alhamdulillah semuanya pada semangat ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang Pancasila. Nah, Pancasila merupakan dasar negara dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang mana Pancasila tersebut terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan 5 sila yang harus diamalkan oleh bangsa Indonesia. Adapun lahirnya Pancasila itu memiliki banyak proses. Di antaranya, ketika itu Jepang menjanjikan sebuah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, dan disitulah terbentuklah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut dengan BPUPKI. Adapun tugas BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal penting untuk pembentukan negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, dari adanya BPUPKI, banyak sekali tokoh-tokoh yang menyampaikan sebuah pidato tentang pembentukan negara Indonesia. Adapun tokoh-tokohnya yaitu yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Muhammad Yamin, yang ketiga yaitu adalah Suepomo. Tetapi pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan sebuah dasar negara atau bisa disebut dengan Pancasila. Adapun 5 sila yang disampaikan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu yang pertama ya kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, disitulah timbul yang namanya Pancasila, yang mana Panca itu 5 dan Sila itu merupakan prinsip. Lalu BPUPKI pun membentuk panitia 9 untuk lebih menyelidiki hal-hal terpenting tentang pembentukan ataupun dasar-dasar negara Indonesia. Dan hasil dari panitia 9 dikemukakan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dan akhirnya Pancasila disahkan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Yang dapat kita ambil dari Pancasila yaitu
kita sebagai negara Indonesia harus menjunjung lebih tinggi lagi kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus mengedepankan sebuah urusan yang bersama dibandingkan dengan urusan yang sendiri, ataupun dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun di situ tertera dengan ketuhanan yang Maha Esa, jadi kita itu harus yang namanya saling menghargai agama orang lain. Jangan mentang-mentang kita agama Islam sendiri kita tidak menghargai agama yang lain. Jadi kita harus toleransi untuk menghargai agama yang lain. Adapun dari Pancasila nomor kedua, yaitu yang pertama persatuan Indonesia, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu bisa kita ambil pelajaran. Jadi kita itu harus jadi orang yang beradil dan beradab, karena al-ilmu fauqal adab al-adabi, karena al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi jika misalkan kita beradab, maka kita memiliki ilmu. Tapi jika kita memiliki ilmu, belum tentu kita memiliki yang namanya adab. Nah, adapun Pancasila nomor ketiga tadi, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia. Nah, kita itu harus bersatu demi membentuk negara yang maju dan negara yang berkualitas. Adapun yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini mah terus apalagi terhadap para pemimpin, ataupun nanti jika kita cita-cita menjadi bu presiden, kita menjadi pemerintah ataupun pejabat, kita harus mengedepankan yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, harus mengedepankan yang namanya kebijaksanaan untuk membuat nyaman para masyarakat di Indonesia. Yang keempat kan tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, yang kelima permusyawaratan perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin banyak sekali yang dapat kita pelajari dari Pancasila yang 1-5 tersebut, yang mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan dalam diri kita masing-masing. Nah, mungkin saya cukupkan pembelajaran PKN kali ini, yang mana PKN kali ini saya sambungkan ataupun dihubungkan dengan berbasis media visual. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian. Failal amami wallahu ma'ana ma'anaja bil jidi wal ijtihadi. Syukran kasiran summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.